shalom Bro NC semuanya. Shalom. Waduh, ini pada belum semangat nih kayaknya nih. Saya mau lihat deh wajah-wajah yang penuh semangat, yang hadir bersama Tuhan Yesus. Lambaikan tangan ya. Shalom semuanya. Shalom. Wow, banyak juga nih yang hadir nih pagi ini. Ya, Bapak. Shalom. Suaranya hilang. Unmute. Suaranya hilang. Suaranya demit, Pak. Udah lama nih kita nggak berjumpa nih, udah 1 minggu. Udah kayaknya udah lama banget gitu ya. Memang janji Tuhan adalah murni dan benar ya. 1 tahun tuh udah kayaknya 1000 hari. Jadi ini memang saat-saat yang kita nantikan, yaitu Kul Sabtu ini. Bapak Ibu, Bro Ensis semuanya pada pagi hari ini saya tidak sendiri ya. Jadi saya akan didampingin oleh seorang anak muda yang memang kita didik dan kita latih untuk menjadi host dan menjadi leader di masa yang akan datang, yaitu Bro Joshua. Silakan Bro Jo. Shalom dan selamat pagi juga. Shalom Bro Jo, apa kabar? Bapak Ibu, brother dan sister, Full Online Sabtu semuanya. Puji Tuhan Pak, kabar saya baik. Terima kasih Pak. Oh iya Pak Kut, sebelum mulai, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang baru bergabung dari KOM 100, KOM 200 maupun KOM 300. Videonya Shalom Bro Jo. Kok yang disapa yang dari KOM 100 dan KOM 200 saja Bro Jo. Waduh, ini bukan di Kul anak gaul Bro Jo. Nah ini di Kul Sabtu, jadi banyak sekali anggota-anggota yang lainnya. Shalom Bu Dr. Roma, apa kabar Bu Roma? Shalom Pak Kut. Lama nih nggak kedengeran suaranya. Wow, ini bakalan keren nih hari ini nih. Ada Rido Adi Wicaksono. Shalom Bro Rido. Shalom Bro, apa kabarnya? Pak Kus. Yuk. Kenalin nih Pak, Peter Rido ini temanku nih Pak, datang jauh-jauh dari Manado nih Pak untuk belajar. Orang Manado nih. Shalom Bro. Waduh. Semoga melekat ya Bro di Kul Online Sabtu. Oh, amin. Ya kan? Ini ada Bro Ervan juga. Halo, Pak. Shalom Bro Ervan, apa kabarnya? Baik, Pak. Shalom semuanya. Shalom. Udah baru pertama kali ini Bro Ervan? Ya. Iya, Pak, dari KOM 100, Pak. Oh, dari KOM 100. Waduh, semoga di Kul Online Sabtu bukan menjadi rutinitas ya Pak ya. Jadi jangan kewajiban. Kewajibannya udah selesai, ditinggalin gitu loh. Aduh, ini ada Karin juga ya. Semoga tetap melekat di Kul Online Sabtu. Bro Jo, setelah ini acaranya apa nih Bro Jo? Oke Pak, selanjutnya sebelum mulai nih Pak, aku ada mau pantun nih Pak, sedikit Pak. Wih, silakan, keren Bro Jo. Oke Pak, untuk Bapak Ibu, brother dan sister, Kul Online Sabtu semuanya. Dengerin ya. Jalan-jalan ke Kota Medan. Waduh, jauh bener jalannya ke Kota Medan ya. Jakarta aja lah, lagi ada Jakarta Fair ya nggak? Sehingga belanja di Pasar Pringgan. Kalau hati ingin nyaman, taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Woi, Ayatnya itu keren banget. Memang 43 ayat 5. keren bro. Ini memang baru pertama kali ya. Jadi Bro Ensis, ini adalah produk pelatihan daripada Kul Online Sabtu. Mulai detik ini, mulai dari hari ini, itu
semua wajah-wajah baru akan terus tampil di acara Cool Online Sabtu. Jadi wajah-wajah lama mungkin akan sedikit mundur, akan diisi oleh wajah-wajah baru yang mungkin lebih segar dan lebih fresh. Jadi semua kita perlengkapi untuk melayani di Cool Online Sabtu itu dengan pelatihan. Setelah ada pelatihan dan mereka terpilih, langsung kita akan pakai. Kira-kira begitu ya bro. Jadi diharapin semua bro and sis di sini yang belum mendaftar, belum menyerahkan nama dan nomor teleponnya, silakan mengisi ke chat room agar nanti pihak pengurus kami akan menghubungi Bapak Ibu bro and sis untuk dimasukkan ke dalam grup WA kami. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi seputar Cool Online Sabtu. Ya, silakan Bro Jo, berikutnya apa nih? Baik, bagus. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi nih Bapak Ibu, brother dan sister, sebelum mulai, kita awali dengan doa pembuka yuk. Dan doa pembuka ini akan diawali oleh Ibu Harsati. Silakan Ibu. Terima kasih Bro Jo. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari malam hingga pagi ini ya Bapa. Untuk kasih dan setia-Mu Tuhan pada setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan Mute. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kalau sebentar kami akan Cool Online Sabtu Tuhan, kiranya Tuhan pimpin jalannya Cool Online Sabtu ini ya Bapa. Roh Kudus, Engkau juga memimpin Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani hari ini Tuhan, baik firman Tuhan, juga host, juga multimedia Tuhan, dan pendoa syafaat ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, berikan roh hikmat, kemampuan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi ya Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan Cool ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati jiwa-jiwa Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa hari ini Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Mungkin mereka ada yang sedang di jalan atau apapun Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin supaya mereka turut bergabung Tuhan di Cool Online Sabtu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin Cool Online ini dari awal sampai akhir. Biar Engkau yang berkarya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Harsati untuk doa pembukanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pujian pertama. Silakan Pak Heru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Merayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan.
Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, memang betul ya Bapak Ibu. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang ada di dalam hidup kita. Amin, amin. Bapak Ibu, brother dan sister, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudari kita tentang kebaikan dan penyertaan serta kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Agus, kemudian akan dilanjut oleh Ibu Jenny. Silakan Pak Agus. Ya, shalom, selamat pagi, selamat menjelang siang. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan dari Bu untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh saya alami dan saya rasakan dalam kehidupan saya, di mana beberapa minggu yang lalu saya mengalami sakit yang tiba-tiba badan terasa lemas. Nah, begitu cek, ternyata gula darah saya naik sampai 650. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya masih bisa ada sampai saat ini, dan saya percaya bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada saya, karena kalau menurut orang-orang yang menurut dokter, gula darah itu kalau sudah di atas 400 itu udah susu yang begini, iya. jangan yang begini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bisa sehat, kembali pulih hari ini walaupun belum sampai normal. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan semakin memulihkan keadaan saya, tubuh saya yang sakit. Karena semakin lama dia, kalau gula di atas 650 itu tubuh saya ini semakin kecil. Jadi bukan dia biar makan banyak, tapi hasilnya badan tidak gemuk, tapi dia semakin kurus, makin turun. Nah, jadi kemurahan Tuhan lah saya bisa ada, dan puji Tuhan walaupun juga saya pelayanan di desa, tetapi saya bersyukur bisa ada teman-teman yang ada di KUL yang bisa membantu, mendukung dalam doa sehingga saya bisa sehat sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, kuasanya tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dukung terus saya dalam doa di dalam pelayanan kami di gereja GPDI Bukit Sion yang ada di Gaura. Ada begitu banyak rencana-rencana, ada begitu banyak pergumulan kami untuk bisa Tuhan buka jalan, baik itu dalam pembangunan gereja yang belum selesai, pastori yang belum selesai, masih dalam taraf pembangunan. Kami juga terus berdoa, dan juga ada usaha-usaha yang kami bisa boleh lakukan. Ya, itu juga kemurahan Tuhan, ada orang-orang yang bisa mensupport untuk pekerjaan Tuhan yang ada di desa. Dan saya percaya tanpa dukungan doa dari saudara-saudara seiman, kami tidak akan mampu untuk bisa bertahan di tempat pelayanan. Tapi saya percaya bahwa ketika ada dukungan doa dari teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, saya percaya bahwa kami akan tetap kuat di tengah-tengah pelayanan kami. Walaupun ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, apalagi di hari-hari sekarang tentang ekonomi yang semakin hari semakin sulit, tetapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan terus menyertai, menolong di tengah-tengah pelayanan kami. Ya, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Berdoa juga buat jemaat-jemaat yang kami layani, supaya mereka tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, setia untuk mengiring Tuhan.
Karena hari-hari sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Ada banyak orang-orang yang tidak bertahan di dalam mereka mengiring Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tidak, artinya tidak setia di dalam Tuhan. Karena ada pengaruh-pengaruh dari saudara, dari teman, dari kerabat yang membuat mereka bisa jauh dari Tuhan, bisa tidak dekat dengan Tuhan, tidak setia beribadah kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ketika kami bersatu di dalam doa, maka Tuhan akan menjamah hati mereka untuk mereka setia kepada Tuhan. Iya, haleluya, Pak. Shalom. Ya, Amin, 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 Pak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksiannya sungguh luar biasa, Pak. Boleh menjadi kesaksian di minggu-minggu yang akan datang nih, Pak. Berseri ya, Pak. Bisa. Nah, untuk gula darahnya harus dijaga, Pak. Itu nanti semangatnya jadi nggak ada, badan jadi ambruk. Iya, betul. Nggak ada itu lagi ya. Iya. Iya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Iya, Iya. terima kasih. Silakan Pak. Jojo. Baik Pak Kus, terima kasih. Oh iya Pak Kus, sebelum mulai lebih lagi, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman dari KOM. Dari KOM 100 maupun KOM 200 maupun KOM 300 Pak Kus. Ada siapa nih? Iya, nih, Mau di sini. sapa-sapa nih. Di Shalom. sini ada Mahesa. Shalom Bro Mahesa. Mahesa. Selamat pagi Shalom. Bro. Shalom. Terima kasih sudah bergabung. Dari KOM 100 ya, Bro? Iya betul. Waduh. Semoga tetap melekat ya, Bro, di full online Sabtu ya, Bro. Amin. Amin Pak. Jangan cuman karena kewajiban saja loh, Bro. Iya Pak. Sama ini ada Sis Triongga ya, di KOM Triangga ya. Shalom Sistri Angga. Dari KOM 100 juga tuh kayaknya, Bro Jo. Iya, Wow, ini banyak jiwa-jiwa baru nih, Bro Jo. Shalom Sistri Angga. Di sini ada juga Ibu Yohana Simon. Halo, Shalom Ibu shalom. Yohana Simon. Halo, shalom Pak Kus, Bro Joshua. Tetap Iya, Ibu. semangat ya. Minggu depan tugas ya, jangan lupa. Pak Kus, aku mau sapa-sapa lagi nih Pak. Kali ini gantian nih Pak. Aku mau sapa-sapa Sister Natania Triksi. Shalom Kak Natania Triksi. Ya, shalom. Terima kasih ya Kak sudah bergabung Kak. Iya, Dari KOM 100 ya Kak? iya, dari minggu Oh. kemarin udah ikut juga. Oh iya baik Oh, Kak. keren. Wow. Iya, Nomor teleponnya udah masuk ya ke grup ya? udah Udah ya, oke. udah masuk grup. Yo, Oke. silakan Bro, dilanjut Bro, acaranya udah mepet. Iya baik Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai firman lagi. Kesaksian Bu Sebelum Jenny kayaknya. kita mulai firman, iya Pak. Kita akan mendengarkan kesaksian kedua dari Ibu Jenny. Silakan Ibu Jenny. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya karena tadi dengar yang bersaksi nggak ada, jadi saya masuk. Tapi ini adalah menjadi satu pergumulan dalam hidup saya dengan usia yang ya sudah beranjak, istilahnya sudah, ternyata kehidupan kita ketika kita dekat kepada Tuhan, kita selalu mencari hadiratnya, maka saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Karena saat ini saya hanya hidup dengan anak saya satu. Pasukan garis depan keluarga saya sudah meninggal semua. Anak laki 2 sama suami. Jadi adalah sebagai manusia kedagingan kita ada rasa takut. Tapi saya bersyukur semakin kita dekat kepada Tuhan, ternyata hati kita jadi terbuka, dan Tuhan ternyata janji Tuhan itu adalah menjadi satu kepastian dan menjadi satu kekuatan bagi hidup saya. Jadi sekalipun saya ada rasa takut di masa tua ini, tapi saya berpegang kepada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itulah yang sampai saat ini saya bisa rasakan. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Dan Yesaya 41 ayat 10 itu menjadi ayat emas bagi saya.
Karena ketika saya membaca Yesaya 41 ayat 10 ini, saya langsung timbul keberanian dan kekuatan menghadapi kehidupan kenyataan ya. Menghadapi anak saya yang satu ini kadang-kadang sering bertolak belakang. Tapi saya selalu memohon kepada Tuhan, berikan saya kesabaran supaya saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan ada di pihak saya. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jangan, istilahnya kalau anak saya memang sayang sama saya, tidak mau mamanya dilepas begitu aja dengan masa tua, dengan kondisi kaki saya juga yang sebetulnya harus dioperasi, tapi saya nggak mau. Tapi ternyata keyakinan iman saya berpegang kepada firman Tuhan, ternyata nyata sekali Tuhan menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan saya. Saya pergi ke setiap persekutuan yang ada untuk mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mendengarkan firman-Nya, memuji memuliakan Tuhan. Semua itu tidak sia-sia karena saya dimampukan untuk berjalan walaupun dengan grab motor, dengan apa, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Itulah yang menjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena ternyata janji Tuhan itu satu kepastian dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan, yang meneguhkan iman pengharapan kita kepada Dia. Itu saja kesaksian saya, Pak. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Jenny atas kesaksiannya. Dan untuk selanjutnya, sebentar sebelum kita akan masuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bro Toga, kita akan mendengarkan satu pujian. Dan sebelum satu pujian, saya ada info sedikit nih untuk Bapak Ibu, bahwa saat ini Kul Online Sabtu sedang mengadakan pelatihan sharing firman Tuhan atau pelatihan untuk berkhotbah, membawakan firman Tuhan di Kul ya tentunya Bapak Ibu, yang akan kami adakan, Kul Sabtu Online adakan di hari Senin besok 23 Juni 2023 pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung atau mungkin ingin hanya sekedar nonton, lihat-lihat, atau memang mau ikut pelatihan bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami, dan meeting ID serta passcode ada di layar HP maupun laptop Bapak Ibu. Ya, itu untuk pelatihan ini teman-teman bisa daftar di grup Kul kami. Nanti bagi yang mau ikut, terutama dari KOM, itu bisa mengisi nomor teleponnya di chat room ya, supaya kami bisa invite ke grup kami. Kemudian kami akan info bahwa hari Senin besok ini akan dimulainya pelatihan sharing firman Tuhan, sehingga kita akan terbiasa untuk membawakan sharing firman Tuhan. Demikian Bro Jo, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Kus. Oke deh Pak Kus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bro Toga, kita akan menaikkan satu pujian, yaitu pujian kedua. Silakan Pak Heru. Sempurna
Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. 34 device Tuhan, kami hadir dan kami menghadapkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke arasmu yang kudus, arasmu yang suci. Kami akan mendengarkan isi hatimu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan, hati pikiran kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Sehingga setiap kata kalimat firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang taat dan setia akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus Tuhan, kami semua yang ada di Zoom, Kul Sabtu online ini dengan kuasa darah-Mu dan api roh kudus-Mu Tuhan. Jauhkan Tuhan segala mara bahaya, celaka, niat-niat orang jahat, intimidasi iblis, dan gangguan sinyal apapun itu Tuhan. Kami hadir dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Karena kami percaya setiap firman-Mu yang Engkau taburkan bukan hanya menuntun kami, tetapi juga mengajar dan mendidik kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa Surgawi, demi Yesus yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Bro and Sis, saya ucapkan Shalom. Wah, luar biasa. Hari ini ada sekitar 34-35 yang hadir dan kami mengucap syukur bahwa satu hari di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Kita tahu bahwa mungkin Bapak Ibu yang saat ini lagi punya anak sedang ambil rapot ya, suasana bagi rapot dan juga menunggu hasil 1 tahun usaha belajar dari anak-anak kita, dan kita percaya bahwa mereka juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya izin share screen untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, hope atau pengharapan. Ini adalah seri kedua daripada serial Kul Faith, Hope, Love series atau iman, pengharapan, dan kasih. Jadi di dalam 3 minggu ini, mulai dari minggu kemarin, ini adalah seri di dalam Kul kita. Iman kemarin sudah dibahas dengan cukup baik oleh Ibu Lydia. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat hadir dapat menyaksikannya di channel YouTube Kul Sabtu Online. Jadi bisa melihat dan belajar terkait dengan iman itu seperti apa. Dan juga seluruh rangkaian khotbah di Kul Sabtu Online ini kita upload di YouTube sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, Hope, saya sharing firman Tuhan kali ini mau berinteraktif. Jadi Bapak Ibu yang butuh kamera atau yang saya lihat masih bengong-bengong, nanti saya minta tolong bacakan firman Tuhan supaya kita benar-benar diberkati bersama. Baik. Dasar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah saya ambil dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kata sauh itu menjadi hal yang menarik buat saya. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata artinya tuh jangkar. Atau kalau bahasa Inggrisnya anchor, jangkar. Oh iya, benar juga ya, bahwa pengharapan itu adalah suatu jangkar di dalam kehidupan kita yang sangat kuat. Sama seperti kapal pada saat mau berlabuh di pantai, dia
turunkan jangkarnya sehingga posisi kapal itu tidak goyang dan tidak terombang-ambing oleh ombak. Jadi tetap pada posisinya. Itulah gunanya jangkar. Sama seperti pengharapan kita, itu adalah suatu jangkar yang kuat bagi jiwa kita memiliki pengharapan di masa depan. Nah, bagi orang percaya, kita memiliki 4 dasar pengharapan orang percaya. Yang pertama, sebelumnya saya ke latar belakang dulu bahwa harapan adalah kepastian dan keyakinan penuh bahwa Allah setia terhadap firman-Nya. Yang kedua, pengharapan berkaitan erat dengan iman. Sudah pasti Bapak Ibu. Pengharapan adalah bagian kedua daripada seri iman. Ingat, iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan berkaitan erat kepada iman. Dan yang ketiga adalah satu hal yang menarik, penelitian dari Arizona State University bahwa mengatakan orang yang penuh harapan itu dia dapat menetapkan tujuannya. Goals-nya seperti apa. Yang kedua, dia dapat mengidentifikasi cara-caranya. How to-nya dia tahu. Langkah-langkahnya dia bisa buat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, yang sudah pasti, dia akan finishing well. Menyelesaikan tujuan itu dengan sangat baik. So, hope adalah suatu kepastian atau keyakinan yang penuh bahwa Allah setia menggenapi firman. Itu adalah latar belakang dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali lagi, ada 4 dasar orang percaya, pengharapan orang percaya. Yang pertama, Allah adalah sumber pengharapan yang sejati. Yuk, saya mau minta tolong bantuan nih. Kebetulan lagi belajar di KOM, saya mau minta tolong teman-teman dari KOM 100. Bu Natania boleh bantu Bu ayat firmannya dari Roma? Iya. Roma 15 ayat 13 ya. Iya. Semoga Allah memberi pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terima kasih Bu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kembali lagi dasarnya bahwa pengharapan berkaitan erat dengan iman. Dan sumbernya hanya satu, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itulah pengharapan yang sejati. Terkadang tak berkelebihan, kita juga menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Banyak hal yang ditawarkan, harta benda menjadi pengharapannya, andalannya, kekuatannya, stabilitas ekonomi, dan juga terkadang pasangan hidup memberikan pengharapan sejati. Tetapi semuanya itu tidak akan kekal. Karena pengharapan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah adalah sumber pengharapan yang sejati. Yang kedua, dasar pengharapan orang percaya.
Yuk, saya mau ke senior saya nih, yang di KOM 300. Bang Rido, boleh bantu Bang? Dari Roma 5 ayat 5. Oh, boleh. Roma 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, Roma 5. Dan pengharapan. Sebentar. Dan pengharapan di sini aja. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan tidak mengecewakan, khususnya di dalam Yesus Kristus. Karena ada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita untuk memberikan kekuatan. Bahwa kata tidak mengecewakan ini mungkin akan kita kita highlight karena kalimat ini mengandung bahwa saat kita berharap kepada Tuhan, Dia akan pasti memberikan kemenangan. Dan bukan hanya memberikan, kita mengalaminya. Kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Itulah yang membuat bahwa dasar, fondasi pengharapan orang percaya yang kedua adalah dia tidak mengecewakan. Yang ketiga, dasar pengharapan orang percaya yang ketiga adalah, wow, ini dahsyat nih. Hope give power, memberikan kekuatan kepada kita. Saya akan undang siapa nih ya? Teman saya yang sudah tidak lama ini saya gak menyapanya nih. Ibu Roma mungkin bisa bantu Bu. 1 Timotius 4 ayat 10 Bu. Ya, Pak Toga. Ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Wow, amin. Dahsyat ya. Pengharapan memberikan kita kekuatan. Memberikan kekuatan untuk menggapai apa yang kita harapkan. Sebuah pengharapan membangkitkan semangat dan daya juang bagi setiap kita yang percaya. Di kala masa sukar, di kala masa penderitaan, di masalah kalau di dalam Mazmur 23 bilang mengatakan di dalam lembah kelam sekalipun, pengharapan itu memberikan semangat kepada kita untuk bangkit dan mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa dasar pengharapan orang percaya yang pertama adalah Allah adalah sumber pengharapan yang sejati. Yang kedua, bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, pengharapan memberikan kekuatan. Dasar pengharapan orang percaya yang keempat adalah pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Harapan yang kita miliki tidak akan hilang. Dasarnya di dalam Amsal 23 ayat 18. Dengan penuh sukacita saya mohon bantuan dari, ini sudah senyum-senyum nih, Ibu Yohana Simon, boleh bantu Bu?
Amsal 23 ayat 18. Ya Pak. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. The future is real. Masa depan itu sungguh. Dan pengharapan kita tidak akan hilang. Bagi banyak orang, masa depan dan harapan itu nampaknya saling berhubungan karena saat mengalami kegagalan, kekalahan, ataupun kerugian, seakan-akan masa depan kita itu ikut hancur. Kegagalan, udah, I'm finished, udahlah, udah nggak bisa, angkat tangan, udah apa yang terjadi, terjadilah. Tetapi melalui Amsal kali ini, diingatkan, walaupun mungkin mengalami kegagalan, kekalahan, kerugian, harapan itu masih tetap ada. Karena masa depan itu adalah rancangan dan kuasa dari otoritas Allah kita di dalam Yesus Kristus. Nah, tantangannya ada, pasti ada. Tantangan pengharapan orang percaya. Saya akan memutarkan suatu video ilustrasi buat Bapak Ibu terkait dengan apa sih tantangan yang kita hadapi saat berharap di dalam Tuhan. Semoga video ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Yesusnya, pengharapan di dalam Yesus sudah dipegang kuat banget. Iman kuat, gak usah perlu diragukan. Setiap minggu bergereja, baca firman Tuhan, kita percaya kuasa Roh Kudus. Saat digoda, melihat sesuatu yang fun, tadi kan dia lihat, ada suatu jalan yang fun. Apa yang terjadi? Kita mencoba melepaskannya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang real di depan mata, real. Ini di depan mata. Sedangkan iman kita, Tuhan punya jalan yang berbeda. Pelan, tapi pasti kita coba lepaskan. Dan masuk
mengambil jalan yang bukan dari Tuhan. Sehingga kecewa. Setelah kecewa, aduh, balik lagi kepada Tuhan dengan rasa malu. Tapi apa yang terjadi di ilustrasi itu jelas dilihat bahwa Tuhan tetap menunggu kita, bahkan membangun tenda untuk menunggu kita kembali supaya sesuai dengan jalan. Terkadang kita juga mengalami hal itu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, uang kontrakan harus dibayar. Pemilik sudah menagih, waktunya sudah dekat. Kapan Tuhan berkat itu datang? Tuhan, anak-anak sudah lulusan harus masuk ke jenjang berikutnya. Kami perlu biaya, kami perlu kebutuhan itu. Tuhan tolong. Di pekerjaan, kita berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan promosi, naik ke jenjang level berikutnya. Kita berdoa, Tuhan, it's time. Ini waktunya untuk aku bisa naik ke next level. Tapi pada saat tantangan itu datang, godaan itu datang, integritas di dalam pekerjaan kita harus kita pertaruhkan for the next level, kita lepas. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan, karena Dia adalah sumbernya. Jadi Bapak Ibu, di dalam sharing firman kita Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat simpulkan yang pertama, Allah adalah sumber pengharapan yang sejati. Ini berarti pengharapan palsu seperti yang saya sampaikan tadi itu ada. Dan hati-hati, pengharapan di luar Kristus bersifat hanya sementara dan tidak akan membawa kita pada keselamatan kita. Seperti tadi ya, di ilustrasinya sudah jelas ya, dia ambil jalan yang menyenangkan, tetapi di ujungnya tidak ada apa-apa, tidak ada capaian yang diperoleh. Dia balik, masih ada Tuhan yang menunggu kita. Yang kedua, firman Tuhan dan Roh Kudus itulah yang menuntun orang percaya untuk menemukan pengharapan yang sejati. Jangan lupa, firman Tuhan itu akan mengkonfirmasi setiap pengharapan-pengharapan kita. Dan Roh Kudus mengurapi kita untuk membantu mencapai itu. Mengarahkan, menegur, menasehati. Bahkan tak lebih, kita juga pernah mengalami proses yang kuat daripada Roh Kudus. Dan itu menjadi bagian dari kita, mengalami Tuhan. Yang ketiga, saya simpulkan bahwa harapan memberikan semangat dan daya juang yang terus bertahan dalam proses hidup. Tetap percaya kepada Allah dan janjinya. Dan yang keempat, selalu ingat, jangkar atau sauh. Harapan menjadi pegangan orang percaya di tengah arus atau badai masalah. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya menyampaikan ilustrasi video terkait dengan bagaimana tantangan pengharapan orang percaya. Dan di sesi ini, saya akan menampilkan satu buah video ilustrasi lagi. Yang ini akan memberikan Bapak Ibu semangat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Kedua, memberikan pengharapan yang kuat
Dan yang ketiga, yang tidak akan menghilangkan pengharapan. 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 비비며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 있네. 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나. 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 어른품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔 내 소망이 있네. 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 있네. 보고픈 얼굴들 이름들 나 많이 생각나. 가슴 터지도록 기다려지고 내 아버지 너른 품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이 있네. 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으며
Wow, luar biasa ya, ilustrasi yang sangat hebat bahwa kita tahu bahwa Allah kita di ujung dari perjalanan si Jason itu ada Tuhan yang melayani dengan sangat luar biasa. Apakah kita akan lemah di dalam pengharapan kita di dalam Kristus? Kalau kita tahu bahwa Allah kita memiliki rencana yang penuh dengan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dia gembala yang agung, membawa kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Bukan hanya itu, di lembah kelam sekalipun, kita tidak perlu takut bahaya. Ada gada dan tongkatnya yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang pengharapan. Ada beberapa poin diskusi yang akan kita lakukan di breakout room nanti. Yang pertama, apakah Anda masih memiliki harapan? Sharingkan. Yang kedua, selama 6 bulan ke belakang, pernahkah Anda mengalami seakan-akan pengharapan itu hilang? Coba diceritakan di breakout room nanti ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ceritakan masing-masing harapan apa yang Anda miliki di masa yang akan datang. Buat diri sendiri, buat keluarga, atau cool Anda sekarang, atau di cool Sabtu online, ataupun mungkin di marketplace di mana Anda bekerja, di mana Tuhan menempatkan. Mungkin ada yang masih kuliah. Apa harapan Anda? Mungkin ibu-ibu yang mungkin ibu rumah tangga di lingkungan, apa yang akan kita harapkan. Nah, ini dia di dalam breakout room nanti. Tapi sebelum breakout room, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Tuhan, Engkau tempat kami menggantungkan iman kami. Engkau Tuhan, tempat kami menggantungkan pengharapan kami. Kami percaya bahwa di dalam pengharapan kami di dalam Engkau Bapa, kami tidak akan dikecewakan. Karena kami memiliki kekuatan dari sumber pengharapan itu, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang menuntun dan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau pegang kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Pak Pus dan Bro Joshua. Amin, amin. Terima kasih Bro Toga untuk sharing firman Tuhannya. Saya mewakili pengurus School Online Sabtu mengucapkan banyak terima kasih atas sharing firman Tuhan yang Bro bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bro dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Aku mau sharing sedikit tentang apa yang aku dapat ya, 1-2 rema tentang yang aku dapat pada pagi hari ini ya. Bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh ada dan tidak akan pernah sia-sia ya. Itu yang ngena banget gitu buat aku tadi di firman di ayatnya yang terakhir, bahwa di saat aku doa fajar, aku bawa kekhawatiran aku bawa ketakutan aku di dalam doa fajar. Kemudian Tuhan bilang di dalam doa fajar, Jos, kamu jangan takut, kamu jalan terus apa yang harus kamu jalani, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang, baik kuliah, baik pekerjaan dan lain-lain gitu. Wow, ini satu statement, satu confirm dari Tuhan yang membuat aku jadi yakin gitu loh langsung. Jadi buat aku tambah makin pede gitu untuk melakukan semuanya, bahwa betul tadi satu pernyataan bahwa pengharapan Tuhan itu tidak akan sia-sia kalau kita berharapnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, Brother dan Sister, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, saya ada info sedikit tentang
Kul Anak Gaul. Pak Heru boleh tolong di-share videonya, Pak? Shalom Royal Sis, gimana kabarnya? Kami mengundang untuk bergabung bersama kami di ibadah Kul Anak Gaul. Masih dengan tema yang sama di bulan Juni ini, yaitu baptisan air. Kita akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremia dengan tema firman Tuhan, yaitu Life After Baptism. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.30 WIB melalui aplikasi Zoom. Yuk Bro and Sis, jangan sampai nggak hadir ya, dan ajak teman-temannya. Thank you and God bless you guys. Amin, amin. Thank you Pak Heru untuk share videonya. Jadi aku mau mengundang nih Bapak Ibu yang mungkin punya keponakan atau punya anak atau teman-teman dari KOM 100, KOM 200 dan KOM 300 yang rentang usianya dari 18 sampai 38 tahun. Aku mengundang bahwa besok hari Minggu jam 7.30 malam kami ada ibadah anak-anak muda, yaitu Kul Anak Gaul, yang mana Kul Anak Gaul ini di bawah naungan Kul Sabtu sebagai Kul Induk. Jadi saya rekomendasikan dan saya dorong, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Kul kami yang saya layani sebagai Tuhan percayakan sebagai wakil gembala Kul. Saya tunggu ya teman-teman, dan yang ingin info tentang link Zoom, Bapak Ibu, Brother dan Sister bisa meninggalkan nomor dan nama di kolom chat untuk dihubungi oleh pengurus Kul Online Sabtu. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk breakout room, aku mau info bahwa nanti setelah breakout room selesai, Bapak Ibu jangan klik atau pencet tombol merah di pojok kanan atas, karena kita akan kembali ke main room, ke room ini akan bertemu dengan saya dan Pak Kus. Kemudian kalau Bapak Ibu, Brother dan Sister klik tombolnya, Bapak Ibu akan keluar dan tidak akan mendapat doa berkat ya. Karena rasanya kurang afdol gitu ya Bapak Ibu ya, udah dengar-dengar firman, udah sharing, udah cuat-cuit di breakout room, nggak dapat doa berkat gitu. Jadi tolong jangan diklik ya tombol merah yang di pojok kanan atas. Untuk selanjutnya, sebelum kita doa persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Helena, Pak Kus, Bapak Ibu dan Brother Sister semuanya, kita terlebih dahulu akan ada polling, PPT persembahan dan news. Silakan Pak Heru. Silakan Ibu Helena. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan kalau Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah pagi hari ini. Semua bukan karena kebetulan tetapi karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir bersama-sama kami. Kau katakan 2-3 orang hadir, Engkau hadir bersama kami. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menerima pujian penyembahan kami agar layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan tulus Tuhan untuk pekerjaan-Mu, atas pemberian-Mu yang telah kami terima juga. Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati kami untuk memberikan yang terbaik. Dan Engkau akan merubah uang yang telah kami berikan atau apapun ya Tuhan, benda mati yang telah kami berikan. Engkau akan merubah menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan, menjadi jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Dan Engkau akan membalas berkali lipat kepada anak-anak-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Sekaligus news nggak?
Nggak ada musiknya ya, Pak? Sampai jam 12. Ayo coba lihat dirimu, masih adakah kasih di dalammu? Sekarang waktumu untuk maju, pakai hidupmu lakukan sesuatu. Terima kasihnya, biar dunia tahu kasih masih ada. Let the love cover the world, love it forward, keep loving each other, make a better world. Let's spread the love, let us be the blessing to others, make a better world, make a better world, blessing forward. Coba kita lihat keluar, banyak mereka yang telah terhilang. Jangan abai menutup mata, ada Tuhan melihat dari surga. Terima berkatnya dan jadi berkat bagi sesama. Let the love cover the world, love it forward, keep loving each other, make a better world. Let's spread the love, let us be the blessing to others, make a better world, make a better world, bless it forward. Amin, amin, amin. Haleluya. Wow, ini Bapak Ibu, Bro and Sis, perlu diketahui bahwa untuk persembahan itu kita akan serahkan 50%, kita kembalikan kepada pihak gereja, 50% akan kita simpan atau kita pakai untuk keperluan daripada Cool Online Sabtu, seperti membantu teman-teman yang sedang dalam keadaan kesusahan dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan Bro Jul, selanjutnya acaranya apa nih? Kayaknya Oke Pak Kus. Untuk selanjutnya nih Pak Kus, Bapak Ibu dan Brosis semuanya, aku mau infokan bahwa ada satu lagi Cool yang di bawah naungan Cool Online Sabtu nih Pak Kus, Bapak Ibu, Bro dan Sis semuanya, yaitu namanya Cool Soldier of God. Cool Soldier of God ini dilakukan atau diadakan pada tengah minggu, Bapak Ibu, Brother dan Sister, yaitu di hari Rabu, setiap hari Rabu jam 19.30 malam. Barangkali Bapak Ibu, Brother dan Sister ada yang berhalangan di hari Sabtu, di weekend seperti ini misalnya ada acara keluarga atau apa, tapi kalau di hari Rabu kan biasanya pulang kerja atau masih bisa beraktivitas gitu ya, bisa ikut di hari Rabu dengan Cool Soldier of God dengan Bapak Martinus Barus sebagai Gembala Cool. Nomor WhatsApp beliau tersedia dan Bapak Ibu bisa lihat, catat di
layar laptop atau HP Bapak Ibu, brother dan sister semuanya. Baik, untuk selanjutnya. Keren ya bro ya, jadi kita Iya, ini Pak. Sabtu itu lengkap banget ya. Betul Pak. Pun ada ya kan. Kemarin kita udah masuk ke pelatihan doa ya. Betul. Ya, kebetulan saya nggak hadir karena signalnya sangat jelek sekali sehingga saya nggak bisa hadir. Jadi saya sangat sayang, tapi jangan takut kalau memang perlu kita akan punya rekaman yang bisa kita dengerin betapa dahsyat dan rencana Tuhan sangat dahsyat bro. Jadi apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apabila semuanya untuk kebaikan atau kemuliaan nama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Silakan Bro Jo. Betul Pak Kus, betul banget. Baik Pak Kus, Bapak Ibu, brother dan sister semuanya, untuk selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Lili LK, kemudian dilanjut dengan doa berkat oleh Ibu Sri. Silakan Ibu LK. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu terus berjalan dan kita ada di penghujung ibadah Kul Online Sabtu ini. Mari kita satukan hati dan kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik dan mengasihi kami. Terima kasih untuk saat-saat indah kami beribadah lewat Kul Online Sabtu ini. Terima kasih ya Bapa, kami masih boleh beribadah kepadamu dengan kesungguhan hati kami, dan terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sudah kami terima daripadamu melalui hambamu yang sudah men-sharingkan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati Pak Toga yang sudah men-sharingkan firman Bapa. Firman itu juga boleh hidup dan tumbuh di dalam hati kami semua, dan kami boleh menjadi berkat buat semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, izinkan kami tetap melangkah bersama dengan kasih-Mu, mempunyai pengharapan yang hidup di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga ya Bapa, untuk semua yang sudah ambil bagian, baik host maupun yang pendoa, yang persembahan, semua fasilitator Engkau memberkati, dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, baik Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Dr. Yanto Simko Putra, Ibu Grace Suhadi, Bapak Leo, Bapak Chandra, Bapak Hendra Gunarto, Bapak Martinus, juga Ibu Gembala kami di Kul Online ini, Ibu Sri yang kami kasihi. Biarlah kasih-Mu beserta dengan mereka semua, dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu semua ya Tuhan Yesus. Kesehatan baru senantiasa melimpah atas kami semua. Kami berdoa juga bagi pemerintah Indonesia yang kami cintai ini, biarlah Engkau memberikan roh hikmat takut akan Tuhan dan rasa cinta akan negeri ini melimpah atas kami semua. Setiap pemimpin bangsa Engkau memberkati Bapa, apa yang mereka menjadi keputusan daripada pemimpin-pemimpin kami, itulah yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pemilu di tahun depan. Bapa, kiranya campur tangan Tuhan Yesus bekerja Tuhan, dan menetapkan siapa presiden yang akan terpilih nantinya. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Kul Online Sabtu, diberkati semuanya Tuhan, baik keuangan, kesehatan, semuanya ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap menyala-nyala dalam memenangkan jiwa dan dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih setia anak Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan terima berkat, mari kita katakan amin. 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 Terima kasih. Amin, amin. Makasih Bu Sri. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu Arifan, Bu Harsadi, Ibu Lena, Ibu Rona. Terima kasih semuanya. Minggu depan
ya. Jenny Suwondo. Putri Angga.